Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi diumumkan temanya dosa besar lanjutan. Karena ini masih bulan Rabiul Awwal, maka kita pending sejenak pembahasan dosa besarnya dan kita bahas cintai Nabi dan raih syafaat. Dosa besarnya insya Allah dilanjut bulan-bulan depan. Masih banyak kok Bapak Ibu, masih ada 66. Jadi sabar-sabar dikit, karena ini momennya momen Rabiul Awal ya, supaya kita kembali mengingat kecintaan kita kepada Nabi. Termasuk orang-orang yang memperingati Maulid, kalau didasarkan cinta kepada Nabi dengan cara-cara yang baik, apalagi tujuannya meraih syafaat, berarti di pembicaranya tidak sepele, pembicaranya sangat sedikit penting. Baik, gitu ya. Jadi dosa besarnya sejenak kita pending. Hadirin, cinta kepada Nabi SAW, para ulama sepakat mencintai Nabi hukumnya wajib. Yang tidak cinta kepada Nabi berarti imannya rusak, cacat, dan dianggap tidak beriman. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, kita buka dulu di hadis perdana. Nomornya masih awal-awal dalam Sahih Bukhari, nomor 15, nomor 14, nomor 14, bahwa baginda Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari di antara kalian, hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga saya dicintai dalam hatinya melebihi daripada min walidihi, daripada orang tuanya. Bayangin,
Orang tua kita dulu, nanti Rasul dulu. Dan cinta kepada Rasul adalah satu paket cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul satu paket cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabbu ilaihi, sehingga saya dicintai dalam hatinya melebihi min walidihi, dari ayah ibunya, wa waladihi, dari anak cucunya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Rasul dulu baru yang lain. Hadirin, cinta di sini artinya adalah taat, tunduk, dan patuh. Bukan cinta syahwati ya. Cinta dalam arti taat, tunduk, dan patuh kepada perintah-perintah baginda. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59, ada ayat ke, kita baca dari penggalan pertengahan menuju terakhir. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mana ayat Al-Hasyr di surat ke-59 ayatnya ke-7. Kalau dari awal terlalu jauh kita bacanya, ya, tentang pembagian harta rampasan perang, ya, dan yang lainnya. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, dan apa-apa yang dibawa oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, fakhudhu, ambil, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Jadi kan kaidah dari ulama salafus saleh bukan yang tidak dicontohkan Nabi, tapi yang dilarang oleh Nabi. Ini ayatnya. Sebab kalau yang tidak dicontohkan Nabi, sahabat Abu Bakar aja buat Al-Quran 30 juz, dikodifikasi. Gak ada contoh Nabi. Sahabat Umar yang mulia membuat tarawih sebulan penuh, yang tidak ada hadis secara spesifik Rasul tarawih berjamaah sebulan penuh. Sahabat Utsman bin Affan buat azan berapa kali? 2 kali. Sampai sekarang diabadikan di Masjid Haram, di Masjid Nabawi. Kalau Al-Ansar sekali ya gak apa-apa. Tapi ketika umat Islam sudah banyak, Khalifah Utsman membuat apa? Adzan kedua. Dan itu disepakati oleh para ulama, bahkan dilakukan di Masjidil Haram. Hadirin, cinta kepada Nabi ini, ya, artinya tunduk, patuh, dan taat kepada beliau. Kenapa? Karena seseorang yang dia tidak cinta kepada Nabi, jadi cinta di sini dalam arti mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi dan menjauhi apa yang dilarang oleh baginda. Sehingga cinta kepada Nabi ini, ya, merupakan satu paket dengan cinta kepada Allah. Kalau orang non-Muslim mengkritisi Nabi Muhammad SAW, mengkritik Nabi, ya itu wajar aja sih. Tapi kalau orang Islam, apalagi dia musuh Islam yang mengkritik, ya wajar saja. Contohnya, ada orang-orang orientalis, ateis, nonis, apalagi liberalis, yang mereka mencederai kebaikan Nabi dengan mengatakan Nabi sebagai pedofil. Itu loh yang ditembak kemarin tuh. Mungkin itu karmanya dari ucapannya. Ada videonya saya lihat. Siapa namanya yang kemarin? Charlie siapa? Anak buahnya Trump itu loh, yang lagi ceramah di kampus, lagi duduk gitu ya, ngomong, tiba-tiba dus. Ternyata videonya ada. Dia pun mendukung akan
genosidnya Israel, serta dia berkata Muhammad itu pedofil, kawin nikah sama anak kecil Aisyah. Bayangin Pak, kalau kita orang Islam itu udah perintah Allah. Surat An-Najm ayat ketiga dan keempat, Rasulullah SAW tidak bertindak kecuali wahyu dari Allah. Beliau kan bukan orang biasa kayak kita yang ngomong semaunya, bertindak semaunya. Rasul tetap dalam the handle of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontrolnya itu, kontrol omongannya, tindakannya, nafsunya langsung dari siapa? Allah. Kalau antum, kalau Mas Rahman, kalau kita kan bahasa Betawinya itu nyamblak senyamblak-nyamblaknya ya. Kalau Rasul tidak, jangankan untuk bertindak menikah yang akan menjadi kontroversi itu. Ya, bicara sedikit aja semua dari Allah. Ini ayatnya, kalau orang Islam gampang, mudah kita terima saja apa yang diperbuat oleh Nabi, karena itu semuanya merupakan satu sisi daripada perintah Allah Ta'ala. Hadirin, dalam surat ke-52 surat An-Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiq 'anil hawa, baginda Nabi tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ya, hawa pakai hak, tapi pakai hak dada. Tapi kalau yang istrinya Nabi Adam, Hawa, pakai apa? Hak kecil, hak halak. Kemudian di wawunya ada tasdid. Hawa, kalau ini hawa. Hawa ini artinya hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi SAW tidak bercakap-cakap dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, semuanya itu adalah merupakan wahyu. Tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali wahyu dari Allah. Hadirin, untuk menjawab orang-orang orientalis, nonis ataupun liberalis yang berkata Nabi Muhammad menikahi anak kecil, Bapak Ibu tahu nggak jawabannya kalau untuk membungkam ucapan mereka itu? Saya dapati datanya itu dari pembesar-pembesar Romawi di Vatikan. Roma maksudnya, di Vatikan sana sampai Louis keberapa, Louis ke-9, Louis ke-7, itu mereka hidupnya 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad, dan sudah menjadi kearifan lokal saat itu. Mereka punya selir lebih daripada 10 orang, 50 orang. Bahkan sudah menjadi kearifan lokal pada zaman itu, mereka menikah dengan anak kecil umur 10-11 tahun. Kearifan lokal itu sekarang udah gak ada. Padahal yang dilakukan Nabi sebelumnya sudah ada yang melakukan 2000 tahun sebelum itu. Akhirnya kita jawab, membesarkan aja begitu. Kenapa kalian cuma mengkritik Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad kan berdasarkan wahyu, kan ada sisi politis, ada sisi dakwah, ya, ada sisi kemaslahatannya. Tidaklah Allah menentukan untuk Nabi Muhammad kecuali ada sisi maslahat kebaikan. Ya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi untuk menjawab pertanyaan kayak begitu, kalau dari sisi mereka, kalian pun pembesarnya pun bahkan bukan seorang dua orang, ya, banyak sekali yang dalam sejarah kita dapati seperti itu juga. Tapi kalau dikatakan kita ambil kepada dalil, itu Nabi Muhammad suka kawin semuanya, alhamdulillah. Ya, istrinya 11, sementara umatnya berapa? Dibolehkan berapa? 4. Tetapi ya, mereka lupa itu bahwa apa yang tertera dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kekuatan syahwat para nabi setara dengan 40 laki-laki ahli surga. Satu laki-laki ahli surga, kekuatan syahwatnya itu sama 100 laki-laki dunia. Berarti kekuatan tenaga dan syahwat Nabi dan para Rasul itu setara dengan 4000 laki-laki. Kalau Nabi Muhammad SAW yang mulia suka kawin, mesti yang dinikahi minimal 4000 orang. Ini enggak, yang gadis pun cuma 1.
Makanya kenapa ketika Nabi Musa dalam ayat surat Al-Qasas pada ayat keberapa? Ayat ke-15. Beliau kan pernah menunjuk tuh seorang Qibti Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqada alaihi. Ketika terjadi pertengkaran antara kelompoknya Nabi Musa dan Fir'aun, satu orang ini berhadapan, maka yang umatnya Nabi Musa minta tolong, ditolong sama Nabi Musa, lalu Nabi Musa dipukul, dibalas sekali sama Nabi Musa, ya, fawakazahu Musa faqada alaihi, ditinju sama Nabi Musa, gleb, mati Pak, sekali tonjok. Kenapa? Karena kekuatan Nabi Musa setara dengan 4.000 laki-laki dewasa. Ini kalau Nabi Musa ditantang MMA sama UFC pun kalah itu si Hamzat, Habib gitu. Hadirin, Nabi Muhammad begitu. Ingat gak riwayatnya hadirin? Seorang pegulat di Mekah, ya, yang dia selalu nggak ada tanding tuh, tenaganya yang hebat. Padahal dengan Nabi pun badannya besaran dia, namanya Rukana. Ditantang, orang Islam, siapa yang berani bulat? Bayangin Pak, ini memang para ustadz, para pembina agama, para pemuka, ya nggak boleh letoy Pak. Harus punya alat-alat permainan itu. Ya, yang punya kungfu, yang punya taekwondo itu dilatih terus. Nabi Muhammad ditantang. Siapa orang Islam berani sama saya? Yang ngelawanin bukan Umar Pak, kata Rasul. Aku gelut apa tuh? Bulat. Sekadar untuk menjatuhkan dia. Ya, baik. Nah, udah gitu baik. Kata Rukana, oh kamu Muhammad, langsung ayo Bismillah. Dihitung 1, 2, 3. Sekali getak, gleb jatuh dia. Kata Rukana, oh, kok jatuh saya? Yang kedua, ayo siap, 1, 2, 3. Sekali getak lagi jatuh, sampai 3 kali Rukana jatuh, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha, ini bukan manusia biasa. Ototnya pun gedean saya, kok tiba-tiba saya kalah. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang sedang kita bicarakan adalah orang sempurna, orang yang tidak punya cacat, orang yang menjadi penutup para nabi. Makanya kalau dibicarakan masalah maulid itu hadirin, maulid itu diambil daripada grammar bahasa Arabnya waktu kelahiran. Ini disebut sebagai isim zorof zaman. Kalau Bapak Ibu nanti belajar ilmu nahu sorof sebagai fondasi alat untuk membaca Al-Quran dan hadis, ini disebut zorof zaman, yaitu waktu kelahiran. Kalau disebut maulud adalah berarti singkatnya isim maf'ul, objek, yaitu orang yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Allah Ta'ala mengadakan maulid, hadirin, maulid kelahiran Nabi berarti yang mengadakan siapa? Takdir siapa? Ketentuan siapa? Allah. Bapak Ibu sadar nggak? Ya, tujuan maulid kalau dari pihak Allah, ini saya bicarakan nih, karena jarang dikupas masalah begini. Apalagi ada satu kelompok yang mudah menyalahkan, ya nggak usah menyalahkan lah. Sebab kalau maulid kita pandang dari pihak Allah tujuannya, lah ini kan kita punya akal, kita punya ilmu, kita punya bahas itu Pak. Maulid kalau dari pihak Allah tujuannya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Halo, ada yang tahu masalah? Kalau tahu bisa haji lagi tahun depan. Jadi kalau dari pihak Allah, kenapa diadakannya waktu kelahiran Nabi? Bapak Ibu sadar nggak? Semua yang terjadi apa? Takdir siapa? Nggak ada yang bisa menolak. Jangankan yang dulu Pak. Ini kita baru mulai ngaji 10 menitan. Ini takdir siapa? Tetapi takdir yang baik. Karena jam segini masih banyak umat Islam yang di tempat tidurnya. Kita harus meyakini itu. Apa yang kita perbuat, takdir Allah Ta'ala terbaik.
Maulid Nabi, kelahiran Nabi, kalau berdasarkan takdir Allah, berarti ada tujuan dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah mengadakan sesuatu tanpa ada tujuan. Sampai babi saja yang Allah ciptakan, itu ada tujuan. Padahal orang-orang di sana bilang, ngapain sih Allah ciptakan babi yang akhirnya dilarang juga? Banyak itu hikmahnya. Sisi positifnya di situ terdapat binatang apa? Cacing pita yang dengan kekuatan 100 derajat Celcius pun belum apa? Belum mati itu. Ya. Belum lagi dari sisi yang lainnya, kehidupannya sangat jorok. Tahu nggak Bapak Ibu, babi makannya apa? Kotoran apa dan macam-macam. Nah hadirin, Maulid nggak ada tujuan dari Allah, mustahil. Tujuannya sangat besar. Yang pertama, dari pihak Allah nih Pak. Allah ingin mengiklankan kepada umat manusia seluruhnya, ya, ini maklumat dari Allah Ta'ala bahwa dengan Maulid ini Nabi SAW sebagai penutup para nabi, karena Nabi Muhammad dilahirkan tidak seperti Nabi Adam. Bapak Ibu, Nabi Adam diciptakan oleh Allah dengan cara apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Adakah ceritanya, kisahnya, dalilnya, hadisnya, riwayatnya Nabi Adam tercipta di surga dari bayi? Siapa yang bersihin popoknya Nabi Adam? Siapa yang ngurusin neneknya Nabi Adam? Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah langsung kun fayakun, udah dewasa, umur 30-40-an. Ya, Nabi Adam diciptakan udah dewasa. Karena beliau bersendirian di surga, makan sendiri, minum sendiri, enak sih di surga memang. Tapi kalau sendiri, Allah ciptakanlah Bunda Hawa dari apa? Dari tulang rusuknya sebelah kiri. Tiba-tiba sudah jadilah siapanya? Bunda Hawa. Nabi Adam langsung ingin menjamahnya saja itu. Kata Allah, Adam sebentar, belum halal itu. Tapi Allah ini cantik banget ya Allah. Ya sebentar dong. Itu naluri sudah ada Pak. Naluri laki-laki secara biologisnya itu sudah ada. Itu memang Allah ciptakan. Ya, itu sih secara alami saja. Kata Allah, kasih mahar dulu, nanti baru aku nikahkan. Tahu nggak maharnya apa? Maharnya adalah beliau melihat di pintu surga satu nama yang bersanding dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ada berkata, ya Allah, ini siapa nama orang kau bersanding dengan nama engkau, bukan nama aku. Agak jealous juga tuh Nabi Adam. Kau bukan nama aku ya Allah. Tidaklah engkau pampang di sini. Engkau letakkan nama seorang hamba-Mu ini di sisi namamu, kecuali orang ini punya derajat yang sangat istimewa di sisimu. Kata Allah, betul lah ya Adam. Itu siapa Allah? Cucumu. Cucu saya, iya. Mana orangnya? Belum lahir. Masih ada di dalam tulang sulbi. Nanti dari pernikahan Adam dan Hawa, ya, ada anaknya namanya Qabil yang jahat, Habil yang baik. Nah, benihnya Rasul, nur dan cahaya Rasul itu tidak hadir di tulang sulbinya Qabil, tetapi berada di tulang sulbi siapa? Habil. Terus sampai terakhir kepada rahimnya, bukan rahim maksud saya, benihnya Nabi Muhammad turun-temurun ribuan tahun, terakhir ada pada anak muda Mekah namanya Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abdul Muttalib terakhir yang menerima amanah benihnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Abdullah ini di Mekah Bapak Ibu, ketika beliau keluar rumah, itu wanita Mekah pun selalu menegurnya dan membanggakannya. Abdullah, ibarat kita tuh kalau di sini Abdul kan biasanya menggoda cewek apa cowok Pak? Cowok. Ini enggak. Abdullah mau kemana sih gitu. Kalau bahasa kita kenapa? Karena ada benihnya Rasul. Setiap omongan yang diomongkan oleh Abdullah diterima. Ibarat kata kalau orang Bekasi bilang beliau jual terong busuk itu laku aja di Mekah. Kenapa? Masih ada daripada cahaya dan benih Rasul di tulang sulbinya. Setelah pernikahan beliau dengan Bunda Aminah alaihi wassalam ataupun radhiyallahu anha, setelah menikah dengan Bunda Aminah hadirin, terjadi percampuran suami istri.
benih itu berpindah ke rahimnya Sayyidah Aminah. Besoknya Abdullah keliling kota Mekah, nggak ada orang negor satu pun. Kata Abdullah, itu kok saya nggak ada negur ya, nggak kayak kemarin. Ada apa ya? Beliau sendiri tidak paham. Ulama memahami bahwa kenapa benih mulia baginda Muhammad sudah berpindah ke rahimnya siapa? Bunda Aminah. Hadirin, sebagai maklumat dari Allah bahwa Nabi sebagai penutup para Nabi. Inilah maksud maulidnya Nabi dari pihak Allah Ta'ala. Sebagai penutup para Nabi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan kitab-kitab para ulama sekalipun mereka sudah meninggal. Imam Syafi'i sudah jauh meninggalkan kita, Imam Hambali sudah jauh meninggalkan kita, Imam Bukhari yang kita baca hadisnya, tetapi masih ada kitab-kitabnya. Ini sebagai penuntun kita, ini sebagai pembimbing kita untuk memahami kehidupan dunia ini yang sementara, yang kita isi dengan kebaikan-kebaikan Al-Quran, Sunnah, dan arahan-arahan para ulama kita. Maka yang pertama, maklumat dari Allah Ta'ala bahwa Nabi sebagai penutup para Nabi. Ini kan berarti masalahnya akidah. Saya hidup lama di India, Pakistan, Bapak Ibu, karena saya ngajinya di sana untuk ngambil ilmu hadisnya. Itu saya pernah ke daerah Qadian, pernah ke daerah Lahore yang sebagai kelompok Ahmadiyah, betul? Ahmadiyah mengakui apa? Mirza Ghulam Ahmad sebagai penerus Nabi. Kalau yang kelompok Lahore bukan sebagai Nabi, tapi sebagai wali ataupun mujaddid. Tetapi kalau yang di Qadian India itu mengakui Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi terakhir, bukan Nabi Muhammad. Kan sensitif. Padahal diadakan maulid oleh Allah sebagai penutup para Nabi. Dalilnya Suratul Ahzab surat 33 ayatnya ke 40. Ya, Allah jelaskan bahwa tujuan adanya maulid, dilahirkannya Nabi sebagai penutup para Nabi nanti sampai beliau mencapai usia yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk wajib berdakwah. Ini coba kita lihatkan ayat ke-40-nya itu. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah siapa? Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Bapak Ibu paham nggak ayat ini? Oh, ini ada teh ya? Boleh saya minum, Pak? Boleh pada puasa ya, Pak? Masya Allah, enak banget ya. Hadirin, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Nabi Muhammad bukan ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Ini tujuan maulid dari pihak Allah. Bapak Ibu, ayat ini coba dipahami. Ayat ini penggalan pertamanya itu tidak berlaku bagi satu orang. Siapa dia? Siapa dia? Mas ini ngerti gak, Mas? Antum kan manajer di BSI ya, biasa orangnya encer gitu. Main gak logikanya Bapak Ibu? Nabi Muhammad bukan ayah, bukan bapak kalian. Ayat ini gak berlaku bagi siapa? Halo, anaknya Nabi siapa sih? Nah, Fatimah. Berarti ayat ini penggalan pertamanya tidak berlaku bagi bunda Pak. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, Nabi Muhammad bukan bapak kalian, bukan ayah kalian, kata Fatimah. Iya, untuk kalian, tapi ini kan bapak aku. Paham gak? Tidak berlaku bagi Fatimah. Maksudnya ayat penggalan pertamanya, Nabi Muhammad itu bukan ayah kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Segini agungnya tujuan maulid dari Allah Subhanahu wa taala.
dari pihak. Yang kedua hadirin, yang kedua adalah yaitu sebagai maklumat dari Allah bahwa agama sudah sempurna. Apalagi nomor dua, ini membutuhkan daripada pendalaman yang sangat basically sekali, maklumat dari Allah Ta'ala bahwa agama Islam sejak zaman Adam sampai Isa bin Maryam dan sampai Isa bin Maryam itu disempurnakan oleh Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung puluhan ayat bahkan. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad dilahirkan, sudah menjadi maklumat agama akan disempurnakan dengan Islamnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena Adam sampai Isa semua Nabi beragama Islam. Ini berarti akidah. Kalau Bapak Ibu meyakini Islam masuk surga, Kristen, Buddha, Hindu masuk surga, Anda murtad saat itu juga. Itu daripada pemahaman maulid dari pihak Allah Ta'ala. Semua Nabi beragama Islam. Ini Bapak Ibu harus catat, ini harus hafal. Karena kalau nanti Bapak Ibu kedapatan orang-orang yang berpahaman liberal ataupun orientalisnya berbahaya. Udah Bapak Ibu saya dapati baru hari ini, hari kemarin baru itu mahasiswa dari UIN, mahasiswa daripada Universitas Islam yang kayak begituan lah. Dia ngambil S2-nya fakultas filsafat. Filsafatnya filsafat Yunani, filsafat Barat. Udah di brainwash oleh siapanya itu, washing brain kepada daripada dosennya itu. Akhirnya dia bilang, dia datang ke saya, dia tanya, dia ini kan, Ustaz, agama semua sama kok masuk surga. Jadi boleh kita Natalan, boleh kita Idul Fitrian. Saya bilang, antum ngaji dari mana? Repot itu Pak. Orang memahami kayak begitu. Jadi ini semua mengajarkan kebaikan masuk surga semuanya. Di mana dalilnya? Tidak ada satu nabi pun membawa agama Yahudi dan Nasrani. Semua nabi beragama Islam. Hadirin, pembuktiannya. 1. Adam agama Islam, Al-Hajj 78. Kedua, Nuh agama Islam, pembuktiannya Yunus surat ke-10 ayatnya ayat ke-72. Ibrahim, apalagi Nabi Ibrahim sebagai kakek para nabi sebutannya, ya, beragama Islam. Ali Imran 67. Contohnya ini Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai bapak para nabi? Karena nasab yang paling mudah diketahui sampai Nabi Ibrahim, beliau punya 2 istri. Satu Bunda Sarah. Anaknya siapa dari Bunda Sarah? Ishak. Yang kedua dari Bunda Hajar. Anaknya siapa? Ismail. Dari Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad ini tidak ada nabi. Kosong tuh. Terus ribuan tahun sampai Nabi Muhammad. Tetapi dari Bunda Sarah, anaknya Ishak, langsung punya anak. Namanya siapa? Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak tuh. Imran, Yahuda, ada Benyamin, ada Yusuf. Jadi Yusuf itu adalah Nabi Yusuf, cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Nanti dari Nabi Yusuf ada keturunan lagi sampailah kepada Musa. Jadi Nabi Musa itu levelnya di bawah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf itu langsung cucunya siapa? Nabi Ibrahim. Nanti dari Yusuf lahirlah Zakaria, Yahya, Ilyas, Musa, Daud, Sulaiman, terus sampai Isa bin Maryam. Makanya Nabi Ibrahim disebut bapak para nabi. Sama sebenarnya itu, dia kakeknya Nabi Muhammad juga, cuma jaraknya ribuan tahun begitu. Hadirin, Nabi Ibrahim diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Ibrahim adalah beragama Yahudi. Kata Nasrani, Ibrahim beragama Nasrani. Allah yang bantah karena masalah akidah.
Coba kita buka Ali Imran yang 67. Ya. Banyak sih ayatnya, tapi saya tampilkan satu-satu saja. Ya. Ma kana Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Ma kana Ibrahim, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudian, agama Yahudi, wala Nasraniyyan, tidaklah beliau agama Nasrani, walakin kana hanifan muslima, beliau muslim, hanif, berakidah lurus, wa ma kana minal musyrikin, beliau bukan dari orang-orang musyrik. Ya. Bahkan yang pertama itu Nabi Adam pun dalam surat Al-Hajj yang tadi saya sudah tulis. Ataupun kita lanjut aja, biar ini isyok yang berapa? Masih lama nggak? Masih lama ya? Tapi udah terang dulu. Hadirin, contohnya yang keempat. Yang keempat, siapa? Nabi Yusuf. Kakeknya juga ada sih. Ya. Contohnya gini, Ibrahim. Nah, kakeknya bapaknya Ibrahim dan Nabi Yakub, ya, beragama Islam. Itu kita bisa dapati di antaranya dalam Al-Baqarah 132. Nanti yang kelima Yusuf, dalam surat Yusuf beliau beragama Islam, ayatnya ke-101. Baru nanti yang keenamnya katakanlah Musa, ini ada dalam Yunus 84. Nanti yang ketujuh ada lagi Sulaiman, yang Masya Allah itu kendaraannya aja apa? Angin. Kendaraannya awan. Kendaraan Nabi Yusuf, Nabi siapa? Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya Allah, jangan Engkau berikan kerajaan ini la yang bagi li ahadin minal alamin, yang Engkau berikan lagi kerajaan, kekuatan yang lebih hebat seperti kerajaan aku. Ya, kerajaan yang terhebat adalah milik siapa? Nabi Sulaiman. Sampai jin ifrit yang kafir tunduk sama baginda Sulaiman. Cuma tetap hidayah di tangan siapa? Allah. Nabi Sulaiman tidak bisa mengislamkan jin ifrit sampai sekarang. Cuma dia tunduk, bayar upeti. Ya, tunduk kepada peraturan Nabi Sulaiman. Sulaiman agama Islam ini ada dalam An-Naml ayatnya 44. Nanti diantaranya lagi siapa? Isa bin Maryam. Nabi Isa bahkan dengan Taurat, dengan Injilnya, beliau beragama Islam. Allah firmankan dalam Al-Maidah 111. Coba saya buka di Al-Maidahnya saja. Bahkan para pengikut Nabi Isa yang setia, para penghafal Injil, ada jumlahnya 17 atau 18 orang. Mereka berkata, kami orang Muslim. Makanya ada seorang pendeta di Kalimantan, Bapak Ibu, bilang sama ke satu jamaahnya, Bapak Ibu kalau mau kitab suci yang masih orisinil cuma satu saja, Al-Quran. Ya udah, jamaahnya itu akhirnya masuk Islam. Entah pendetanya sekarang masuk Islam apa enggak. Ya. Jamaahnya masuk Islam. Itu ada dalam podcastnya Koh Donitan. Donitan apa Doni? Doni. Itu Masya Allah mu'alam yang hebat itu juga. Mu'alam yang mendalami masalah teologi. Ya, kalau ada debat Kristen dan Islam, dia tampil berani. Bagus banget. Kayak almarhum siapa itu Yahya Waludi, sama mu'alafnya. Nah hadirin, contohnya dalam Al-Maidah ini Nabi Isa dengan para penghafal Injil yang mengaku orang Islam. Ini kita sampaikan kepada mahasiswa tadi dari ini. Oh iya betul ya. Jadi Anda harus hati-hati tuh ngambil S2-nya. Mendingan ngambil S2 yang ini Pak, yang penting-penting aja, yang nggak ada subhat kayak begitu. Ambil S2 lah. Apa tuh? Contohnya ekonomi syariah, kan cakep. Ya, ekonomi syariah, perbankan syariah, ataupun bagaimana memaksimalkan daripada kontribusi dari zakat dan wakaf. Itu bagus banget tuh kalau ada yang buat skripsi ataupun tesis kayak begitu. Karena termasuk di Indonesia ini belum ada Kementerian Perzakatan, hadirin. Yang ada kementerian apa? Perpajakan. Umrah pun alhamdulillah tuh udah dibuat. Kementerian apa? Haji dan Umrah. Itu bagus sebenarnya. Nggak usah lagi diurus sama Kemenak yang nanti. Pokoknya ini kalau Masya Allah
Indonesia kalau masih kayak begini aja Pak, kayaknya ini korupsi nggak habis-habis nih. Belum lagi yang 3.000 triliun nih baru-baru ini. Belum lagi yang macam-macamnya dan MBG lagi nih yang pada keracunan gitu kan. Yang kata Menteri Keuangan pun baru terserap berapa triliunnya dari sekian triliun. Hadirin, iya. Nah, ini dalam Al-Maidah ayat 111-nya Allah firmankan bahwa wa in auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah kata Allah, ketika aku berikan petunjuk kepada pengikut setia Nabi Isa namanya hawariyin, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku. Hawariyin artinya para penerima pengajaran Injil, orang-orang setianya Nabi Isa. Levelnya kalau zaman Nabi Muhammad berarti apa? Sahabat, ya. An aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku. Qalu, mereka semua menjawab, amanna, kami beriman kepada engkau ya Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami sesungguhnya orang muslim. Enggak bisa dibantah. Kalau yang kekeh membantah itu cuma dari nafsunya aja. Ini Al-Quran sebagai penyempurna. Makanya hadirin, jadi kalau dari nomor 2 ini, ya, bahwa maksud daripada maulid dari pihak Allah, ini maklumat dari Allah, agama Islam sejak zaman Adam sampai Isa bin Maryam disempurnakan oleh Muhammad SAW dengan Islamnya. Inilah ayatnya, contohnya dalam Al-Maidah ayat ketiganya, masih Al-Maidah ini. Tadi Al-Maidah ayat 111, sekarang ayat ketiganya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari itu saya sempurnakan daripada agama Islam untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama kalian, bukan yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad penyempurna daripada risalah yang sudah ada. Nabi Adam ada sholat, Nabi Musa ada sholat, Nabi Sulaiman semuanya ada sholat syariatnya. Sebagian mereka ada puasa, ada zakat. Semua itu disempurnakan dengan Islamnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad, mana dalilnya Ustaz? Para Nabi sholat. Mudah saja Bapak Ibu kalau kita ngaji ilmu hadis. Nggak usah jauh-jauh lah, dalam Bukhari Muslim juga ada. Ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melewati kubur Nabi Musa. Kata baginda Rasul, Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Udah pernah tahu belum hadis kayak begini? Belum kan? Bilang aja aku belum. Hadirin, ini kalau bagi pelajar ilmu hadis, hadis macam ini tidak aneh, tidak susah dicarinya. Bukhari Muslim. Nabi Musa ada sholat di kuburnya, tapi bukan sholat yang wajib lagi. Saya ingin menyatakan dengan hadis ini bahwa para nabi orang Islam punya sholat syariatnya sama kayak kita. Cuma disempurnakan dengan sholat 5 waktunya umat Islam terakhir ini. Coba hadirin, saya buka hadis-hadisnya cukup jauh ini. Nah, kalau untuk Nabi Musanya mudah. Ya. Untuk Nabi Musanya itu ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nih, nomornya 6000 sekian. Saya tulis dulu bahasa Arabnya. Nih. Kata Nabi SAW 6306. Apa kata beliau? Marartu ataitu ala Musa, saya melewati kubur Nabi Musa. Riwayatnya ada 2 tuh lafaznya. Dari riwayat Imam Haddad, ada seorang imam tuh ahli hadis namanya Imam Haddad dalam riwayat ini. Nabi bersabda, ataitu, saya mendatangi. Wa fi riwayat Haddad, riwayat Imam Haddad, marartu, kata-katanya bukan melewati, tapi bukan mendatangi, tapi melewati.
Aku melewati alam Musa, kuburan Nabi Musa, Lailatul Usriya bi, pada malam beliau di Isra Mi'rajkan. Endal Katsibil Ahmar, kuburannya ada dalam tumpukan tanah merah. Wa huwa qa'imun yusolli fi qabri, yang mana Nabi Musa sholat di kuburnya berdiri. Tapi di alamnya, sholatnya ini bukan sholat wajib lagi, tapi sholat untuk menikmati alam kuburnya para nabi. Kalau orang biasa nggak ada dalil kayak begini. Para nabi di kuburnya sampai sekarang sholat untuk menikmati masa-masa di alam kubur sampai menjelang hari kiamat. Ya. Tapi kalau orang-orang soleh dalam hadis-hadisnya, dalam pembahasan alam kubur, ya bisa juga kita tampilkan hadisnya, tapi cukup jauh. Hadirin, dalam pembahasan alam kubur itu, kalau orang-orang soleh yang meninggal, mereka tertidur ataupun menikmati nikmat kubur yang belum ada bidadari, belum ada air susu, belum ada buah-buahan, tapi berupa permadani di dalam kuburnya dari surga, serta air condition surga, baru setakat itu, ataupun tidur. Bangun-bangun nanti kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh yang sudah meninggal, umat Islam sudah meninggal, ketika tidurnya bangun-bangunnya apa? Bangkit hari kiamat. Tapi kalau Nabi, para Nabi sholat di kuburnya. Nabi Muhammad lebih hebat dari ini. Bahkan beliau disampaikan kepadanya amalan umat Islam tiap hari. Kita lagi ngaji begini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu sendiri mengetahui dengan kiriman dari para malaikat. Kalau ini hadisnya cukup jauh, tidak didapati dalam kitab hadis yang jumlahnya sudah 1,5 juta hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Syafi'i, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta Imam Malik, kemudian juga Mu'jam Shaghir Imam Tabrani, Mu'jam Kabir Imam Tabrani, Mu'jam Awsat Imam Tabrani, Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, Imam Hakim, Imam Abdul Razzaq, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah. Enggak didapati dalam kitab itu. Didapati dalam kitab Imam Bazzar. Ada malaikat-malaikat yang mendatangi kubur Rasul, melaporkan amal umatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau kita bersolawat kepada Nabi, Bapak Ibu, Allah kembalikan nyawanya Nabi untuk menjawab salam dan sholawat kita. Syekh Al-Albani pun nyatakan hadis ini sahih. Coba kita lihat. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Jadi saya buka dari kitabnya Syekh Al-Albani, Muhaddis masa kini, hadirin. Tuh sudah ada ya. Tapi derajat sahihnya nggak diutarakan di sini. Ini tuh, ataupun beliau katakan hasan. Qala Syekh Al-Albani, hadisnya hasan. Apa sih, tentang apa Ustaz hadisnya? Coba lihat Bapak Ibu. Ma min ahadin yusallim alayya, tidaklah salah seorang umatku mengucapkan salam atau salawatnya kepada aku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan nyawaku, hatta arudda alaihi salam, untuk saya menjawab salam umatku. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, nah ini belum saya bahas syafaatnya ya Pak. Dengan kita cinta kepada Nabi, harapan kita ini sangat besar sekali. Kenapa? Ingat statement ini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa mudah untuk melenggang masuk surga kecuali dapat tanda tangan Nabi Muhammad SAW. Bahasa saya tanda tangan. Kita tidak akan bisa masuk surga kecuali dapat tiket dari Nabi. Beliau yang memberikan tiketnya. Begitu pentingnya cinta kepada Nabi. Hadirin, ini masih panjang nih hadisnya. Enaknya 2 jam ya Pak pembahasannya. Itu pun tadi ayatnya nggak saya terjemah semua tuh Bapak Ibu. Saya terjemah yang cuma Nabi Isa dengan Injilnya, yang penting-penting aja itu. Hadirin, begini. Jadi cinta kepada Nabi ini cinta habis sudah. Makanya mesti kita nantinya di akhirat sampai para nabi, 25 nabi tidak bergeming, 25 nabi tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Bapak Ibu jangan berharap bisa mengandalkan sholat, puasa, haji kita ini belum berlaku di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar keadaan yang merupakan bencana yang paling hebat, melebihi daripada tsunami, gempa bumi, kebakaran dan macam-macam musibah di dunia. Kenapa? Karena di padang mahsyar merupakan puncak marah dan murkanya Allah akan dosa-dosa kita. Saat itu kita cuma mencari orang-orang solehnya para nabi.
Nanti ada tuh kayak stand-standnya itu kayak dalam apa expo gitu. Ini standnya pabrik ini, toko ini begitu. Itu nanti ada di sana Nabi Adam. Kita datang ke Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Kita datang ke Nabi Musa, Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh angkat tangan. Dari 24 nabi selain Nabi Muhammad, dari 24 nabi disebut cuma 5 dalam ratusan hadis syafaat. Kita mendatangi 5 orang ini, Pak. Coba kita lihat ini, kita tuliskan. Ya, di dalam udah waktu sholat belum? Belum kan? Sebentar ya, Pak. Ini kita buka sekarang Sahih Bukhari pada 4.435. Dari 25 nabi itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Dari 24 nabi ini yang disebut cuma 5 orang. Yang lain tenggelam dalam takutnya kepada Allah. Kita minta tolong kepada Nabi Adam. Nih, saya singkat saja. Nabi Adam, wahai Adam, tolong kami. Kami enggak mampu, keadaan kami di padang mahsyar. Kita dibangkitkan di padang mahsyar, Bapak Ibu, dari kubur-kubur kita dengan wajah kayak saya, wajah saya. Bapak Ibu wajahnya kayak begitu. Cuma body kita sudah dibesarkan di padang mahsyar setinggi pohon kelapa. Kenapa? Karena matahari 1 mil kita tidak terbakar, cuma berkeringat saja. Itu hadisnya Bukhari Muslim semua. Keadaan kita di padang mahsyar, kita dibangkitkan dari tulang ekor kita yang tidak akan rapuh dimakan tanah. Kalau kita sudah meninggal nanti, tersisa tulang ekornya. Dari situ Allah akan wa fiha nu'idukum wa minha nu'idukum marratan ukhra. Kami akan bangkitkan kalian seperti wajah-wajah kalian di dunia ini dalam keadaan besar nanti di padang mahsyar, dan kita tidak berpakaian. Semua tertunduk malu, termasuk para nabi. Kita belum bisa mengandalkan sholat, puasa, haji, umrah, tahajud, dan macam-macam amal soleh kita belum bisa. Kecuali kita harus mencari orang-orang soleh supaya mereka bicara kepada Allah, dipermudah urusan kita di padang mahsyar. Kita datang ke Nabi Adam. Nabi Adam punya aib dan kelemahannya, pernah makan buah khuldi. Kita datang ke Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami. Kata Nabi Nuh, saya pernah berdoa kehancuran umat orang-orang kafir dalam surat Nuh ayat 26. Beliau tidak mampu memberikan syafaat dan pertolongan. Yang ketiga, kita datang ke Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, saya pernah bohong 3 kali. Ya, wa inni qad kuntu kadhibtu salas kadiban. Mohon maaf anak cucuku, saya pernah berbohong 3 kali. Gak berani saya berikan syafaat dan pertolongan kepada kalian. Saya malu kepada Allah. Nabi Ibrahim umurnya 100 tahunan, bohongnya 3 kali, Bapak Ibu. Bapak Ibu bohongnya berapa kali? Ya, minta ampun ya Allah. Emang Ustaz pernah bohong juga? Iya, pakai nanya. Manusia siapa yang gak pernah berbuat dosa, Bapak Ibu? Hadirin, yang keempat, kita datang ke Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, tolong kami. Kata Nabi Musa, itu yang tadi ayatnya, tangan kanan saya pernah apa? Ninju anak buahnya Fir'aun tuh sampai mati. Saya tidak berani minta menjadikan apa syafaat untuk kalian. Yang terakhir, kelima, kita datang ke Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, tolong kami. Kata Nabi Isa, beban saya lebih berat karena masalahnya masalah tauhid. Saya disembah menjadi anak Allah, Tuhan, anak Allah. Bayangin, saya pun tidak berani berikan pertolongan. Bapak Ibu, cintailah Nabi Muhammad SAW dengan cara tetap beriman kepada beliau, dengan cara menjalankan perintah dan sunnah-sunnahnya, menjauhi semua larangannya. Nanti saya tuliskan sebentar terakhir. Tapi Nabi Isa, alhamdulillah, beliau tidak membiarkan kita di padang mahsyar. Bapak Ibu boleh tagih saya hadis ini. Ini riwayat Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Anda boleh tagih di akhirat ini. Emang betul Ustaz ada kisah kayak begini? Boleh tagih saya. Kami dapatin dari para ulama-ulama hadis ini. Nanti kalau kenyataannya udah benar ada hadis kayak begini di akhirat, saya akan bilang sama Bapak Ibu, tuh warga Ansor, saya udah pernah bawain loh, tuntas kewajiban saya supaya kita betul-betul beramal soleh yang baik dalam kehidupan dunia ini. Tapi alhamdulillah Nabi Isa tidak meninggalkan kita. Beliau berkata,
Syukur tuh Pak. Nabi Isa berkata begini, idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sana kalian pergi kepada Nabi Muhammad. Seluruh nabi yang disebutnya itu enggak ada sebutan alaihi salam. Tapi ketika Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Isa, beliau berkata, pergilah kepada Nabi Muhammad pakai gelarnya sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang satu-satunya bisa menjadikan murka Allah luntur di padang mahsyar. Kata Allah, saya murka banget ini. Nabi Adam tertutup, mohon maaf ya Allah, saya sebagai kakek para manusia. Tapi di akhirat Bapak Ibu nanti jangan nuntut sama Nabi Adam ya. Jangan nyalahin. Bapak, kakek Nabi Adam, kamu sih gara-gara makan buah kuldi, jadi kita diturunin nih, tinggal di Bekasi. Aturan kan kita tinggal di surga Firdaus nih. Tapi jangan gitu ya Pak. Sebagai Adam, kesian Nabi Adam. Sekalipun boleh berkata begitu. Boleh. Paling nanti Nabi Adam menjawab, apa jawabnya? Ye, kamu marah-marah sama saya, itu takdir Allah. Nabi Adam mungkin belanya begitu ya kan. Hadirin, para hadirin dirahmati Allah, lihat, ini manusia yang sangat mulia yang sedang kita bicarakan. Manusia yang satu ini bisa melunturkan murka Allah di padang mahsyar dengan dosa-dosa kita yang begitu banyaknya. Makanya poin terakhir nih Bapak Ibu, ada 4 poin lah saya tuliskan, tapi 4 poin ini pun sudah sabrek-abrek pemahamannya. Maka hasil dari cinta kepada Nabi itu harus seperti apa? 1. Tetap beriman sampai mati kita. Bapak Ibu, sisipkan doa-doa, Allahumma amitni alal Islam, amitni alal iman. Sisipkan doa itu dalam doa Anda setiap tahajud, setiap habis sholat 5 waktu, ataupun antara adzan iqamah, ataupun dalam waktu-waktu yang lain. Sisipkan, ya Allah, tetapkan iman Islam anak cucu saya, keluarga saya, seluruh orang beriman. Sisipkan itu. Kenapa? Karena kalau kita mati dalam keadaan iman, akan dicari oleh Nabi Muhammad. Sampai orang dalam neraka pun ditungguin sama Nabi Muhammad. Ya Allah, itu di dasar neraka masih ada secercah cahaya ya Allah. Tapi Nabi Muhammad gak bisa masuk neraka kan? Lalu siapa yang memerintahkan? Malaikat. Malaikat tidak terbakar. Kenapa? Karena unsur penciptanya dari cahaya. Api neraka jahanam tidak bisa bakar. Kata Allah, wahai malaikat, lihat siapa itu? Lalu malaikat melihat dan melaporkan, ya Allah, itu secercah cahaya. Ada seorang hamba yang dalam hatinya tidak rusak dimakan api neraka. Apa? La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, keluarkan itu. Itu hambaku ya, itu umatku ya Allah. Kata Allah, saya keluarkan dengan keagungan kamu wahai Nabi Muhammad. Dikeluarkan. Banyak itu hadisnya. Bisa kita tampilkan Bapak Ibu. Tapi tadi sebelum terakhir ya, nggak jadi deh kalau gitu. Nanti tambah banyak itu. Yang kedua, tetap iman. Yang kedua, karena cinta Nabi SAW, jalankan semua perintah Nabi. Yang ketiga, Bapak Ibu, jauhkan larangannya. Kok larangannya sih? Jauhkan larangannya semuanya. Ini udah include nih, nomor 2, nomor 3 ini udah include semua syariat. Jalankan perintahnya, sholat, puasa, zakat, haji, tawadhu, bagi mencari harta yang halal, yang tidak berbohong, gini-gini. Menjauhi larangannya, tidak macam-macam, tidak minum khamr, berzina dan macam-macam. Nah, yang terakhir nih Bapak Ibu, amalannya khusus apa? Mohon Bapak Ibu banyak baca sholawat. Amalan khusus ini, sholawat kepada Nabi SAW. Bapak Ibu, saya sangat menganjurkan ini sebelum kita meninggal, sebelum kita wafat. Mudah-mudahan ya sebelum wafat kita sudah istiqomah baca sholawat setiap hari Bapak Ibu. Jangan 100, 1000. Tolong nih Bapak Ibu, kalau Anda mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, lantunkanlah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 100 dibaca minimal. Tapi kalau bisa istiqomah minimal sebelum kita meninggal udah istiqomah baca 1000. Sisakan waktu Bapak Ibu lagi ada waktu kosong, duduk menghadap kiblat.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun yang paling pendek sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya baca itu 1000. Tapi yang paling enaknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad itu baca 1000 setiap hari. Rasakan nanti keagungan sholawat, keberkahan sholawat maksud saya di akhirat. Satu hadis lagi boleh? Satu hadis lagi nih. Bapak Ibu, sholat, puasa, zakat kita belum bisa mendekatkan diri kita kepada Rasul kecuali sholawat dulu. Ini hadisnya. Tetap kita wajib sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Tapi yang dicari pertama kali cahaya terang benderang di padang mahsyar, yang paling banyak baca sholawatnya setelah dia sholat, puasa, zakat dan macam-macam. Berhadis, berdalil, pakai dalil dikit. Riwayat daripada Imam Tirmidzi, ya saya janji deh sekali ini. Kata Nabi, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah," orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, "aksaruhum alayya sholatan," yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku. Lihat tuh, "Aulan nasi bi," orang yang paling dekat dengan aku, prioritas. Orang yang paling prioritas dekat dengan aku, "aksaruhum alayya sholatan," yang paling banyak baca sholawatnya. Bapak Ibu, tolong ini diamalkan ya, untuk kebaikan kita bersama di padang mahsyar. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bersama Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti sampai kita mendapat tiket untuk masuk surga Allah Ta'ala. Amin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, silakan. Cukup. Hadanallahu jama'in, kita akhiri dengan kabar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.